Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, para masyayikh, para ustaz yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT masih berikan kita iman dan Islam, kenikmatan yang terbesar yang dengannya kita akan disampaikan kepada derajat yang mulia di sisi Allah SWT menjadi penduduk surga. Apapun yang kita punya hari ini, entah itu ketampanan wajah, ya, paras yang cantik, atau harta yang berlimpah-limpah, kemudian nama yang terkenal, yang harum, kedudukan yang tinggi di depan manusia, pengaruh yang luas, itu adalah nikmat-nikmat yang hari ini mungkin dikejar-kejar orang, ya. Dikejar orang, kalau seandainya orang nggak kepingin memiliki paras yang bagus, tidak mungkin ada pabrik kosmetik, ya, tidak mungkin ada pabrik pabrik pakaian yang bagus-bagus itu. Kenapa? Karena banyak orang yang sibuk memperbaiki fisiknya, memperbaiki wajahnya, agar apa? Agar orang lain memandang dengan pandangan yang gembira, ya, yang senang. Tapi kalau itu yang hanya dikejar, kalau yang ngejarnya hanya itu, maka sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang semu. Karena kecantikan wajah, paras yang cantik itu akan luntur ketika seorang sudah menginjak usia 50 tahun, ya, 60 tahun apalagi, ya. Pipi yang kencang jadi peot, ya. Gigi yang lurus menjadi ompong, badan yang kuat menjadi renta. Ya, maka Masya Allah, nikmat yang kayaknya besar itu nggak ada nilainya sama sekali. Kemudian orang hari ini mungkin mencari-cari ketenaran, sehingga banyak orang yang menjadi gila. Bahkan di antara mereka rela mengorbankan nyawanya hanya untuk bisa dikenal. Mereka bikin posting-posting yang luar biasa. Ada yang memanjat gedung-gedung tinggi, ada yang rela menceburkan diri ke jurang-jurang atau ke tengah lautan, ada yang bermain dengan permainan yang membahayakan diri dan benar. Kemudian banyak orang-orang yang terpaksa mati, ya, atau mati konyol hanya demi konten. Ada yang ketabrak kereta, ada yang ketabrak truk, ada yang jatuh dari tempat ketinggian hanya pengen namanya viral. Kalau itu yang dikejar, dan hari ini banyak yang ngejar itu. Kenapa? Nanti ada follower yang akan mengikuti dia, ya, dan di balik follower ada uang yang kemudian dia dapatkan. Maka kalau itu dicari, itu semuanya adalah tujuan-tujuan, ya, kenikmatan-kenikmatan. Memang nikmat, dikenal orang itu nikmat, ya. Tetapi kenikmatan itu pada masanya akan luntur, ya. Bahkan ada seorang yang memiliki follower jutaan. Karena apa? Karena postingan-postingan yang dia buat di medsos, di YouTube, di Facebook, kemudian dia harus hapus semuanya. Gara-gara apa? Ternyata ketenaran itu malah membuat dia celaka. Apa celakanya? Ketika ada salah seorang temannya mati, kemudian setelah kematian temannya itu, setiap hari dia dimimpi temannya bahwa temannya itu masuk neraka, disiksa. Setiap hari disiksa lebih keras. Kemudian karena dia ini seorang muslim, ya, kemudian dia bersedekah atas nama temannya itu, karena teman baiknya. Ya Allah, ini sedekah untuk teman saya, jangan engkau siksa teman saya. Setelah apa? Setelah disedekahkan itu, ternyata dia masih mimpi
temannya masih disiksa tiap hari. Disiksa tiap hari. Berarti ini bukan karena sedekahku yang membuat dia ringan, justru semakin berat. Akhirnya dia dalam mimpi itu dikasih tahu sama Allah SWT apa? Ternyata temanmu itu disiksa bukan karena apa? Tapi karena postingan yang dia buat menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu ada enggak? Amal jariah ada enggak? Amal jariah ada. Ada orang yang ngajari orang bagaimana cara agar enggak malas bangun malam. Ada caranya. Bangun tidur lebih cepat, tidak banyak makan, berdoa ketika malam kepada Allah SWT, menjauhi maksiat, berzikir sampai dia terlelap, akhirnya dia mudah bangun malam. Kalau itu dia posting kemudian orang terinspirasi, maka dia tidak beramal, orang lain beramal, pahalanya diberikan kepada dia, amal jariah. Tapi kalau dia ngajari sesuatu yang buruk, ini guys, ngajari apa? Ngajari cara makan di warung nggak ketahuan bayar apa enggak, berarti ngajari bohong, ngajari makan gratis tapi nipu, ditiru orang berhasil. Maka setiap orang menipu, dia nggak nipu karena dia ngajari nipu, akhirnya dia dapat apa? Dosa jariah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kalau orang membuat satu contoh kebenaran, contoh kebaikan atau ngajari kebaikan, kemudian orang lain mengikuti, maka dia dapat pahala dan orang lain dapat pahala yang mengikuti. Orang ini Allah juga memberi pahala kepada orang yang dicontoh kebaikannya. Tapi sebaliknya orang yang mansanna sunatan sayyi'atan, siapa yang menyontohi keburukan, ngajari keburukan, walaupun dia akhirnya enggak melakukan itu, wis tobat sebenarnya, tapi masih viral kemana-mana videonya, kata-katanya, dan dicontoh orang, menginspirasi orang berbuat keburukan, maka selama itu dia akan dapat dosa jariah sebelum dia menghapus itu. Akhirnya dihapus semua videonya, jadi 0. Hati-hati memberi contoh yang buruk, hati-hati posting, hati-hati komentar, hati-hati ngasih jempol. Ada orang maksiat dikasih jempol gini. Jempol ini ada tanggung jawabnya ini. Ada pertanyaannya di akhirat, kenapa engkau kasih jempol kepada orang-orang yang berbuat keburukan? Ya, itu bahayanya orang yang kalau seandainya yang dikejar hanya hanya viral. Ya, hanya mencari ketenaran. Maka nikmat viral juga nikmat. Karena orang yang viral itu ya enak ya sebenarnya. Tetapi kalau viralnya keburukan, ya celaka, celaka. Kemudian nikmat yang lain ya ketika Allah SWT berikan harta, tetapi hartanya justru malah membuat dia jauh dari Allah SWT, maka harta yang banyak itu justru malah membuat celaka dirinya. Ya, membuat celaka dirinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali 2 hal. Yang pertama, rajulun razaqahumullahu malan wa anfaqtuhu ana al-laili wa ana an-nahar, atau kama qala Rasulullah. Seorang laki-laki yang Allah beri harta, kemudian dia infakkan siang dan malam, infaknya siang dan malam, itu boleh iri. Maka harta ketika diinfakkan itu jadi baik. Al-malus saleh li rajulin saleh, harta yang baik itu baik bagi hamba yang soleh. Maka sebaliknya, tapi ada orang ya yang dia nggak punya duit, tapi dosanya seperti orang yang punya duit, kemudian duitnya dibuat maksiat. Kok bisa? Bisa. Karena Rasulullah mengatakan ada 4 golongan manusia. 1, orang diberi Allah harta dan diberi ilmu. Hartanya dibimbing oleh ilmunya sehingga hartanya dibelanjakan di jalan Allah SWT, sehingga dia tahu dari mana dia dapatkan. Pasti dia akan berusaha mendapatkan dari jalan yang halal.
kemudian dia juga karena ilmunya dia jadi tahu kemana dia harus belanjakan, maka dia belanjakan pada sesuatu yang halal. Itu nikmat pertama, nikmat yang paling nikmat itu ketika Allah beri seorang itu dua kenikmatan besar, yaitu nikmat ilmu dan nikmat apa? Harta. Yang kedua, ya, yang kedua adalah orang yang diberi Allah ilmu tetapi tidak diberi Allah harta. Kemudian dengan ilmunya apa? Membimbing dirinya sehingga dia memiliki niat dalam hatinya. Ya Allah, saya ini kepingin jadi seperti orang itu yang diberi harta, diberi ilmu, yang hartanya dibuat untuk apa? Dibelanjakan di jalan Allah. Kalau kepingin ya Allah, apakah dia infak? Enggak, infaknya mungkin enggak sebesar yang pertama. Tetapi kata Rasulullah, pahalanya orang ini sama dengan orang itu. Padahal dia enggak ngapa-ngapain, enggak infaknya sedikit. Tetapi dia punya keinginan kuat dalam dirinya, ya. Keinginan kuat seperti orang pertama itu. Maka kalau jenengan sekarang sudah tahu ilmunya, pengenlah seperti orang itu. Walaupun sekarang kita belum punya uang, walaupun uang kita sedikit. Aku kalau ada duit, insya Allah seperti orang itu. Tak infakno, ya. Kata Rasulullah, orang ini yang kedua dan pertama itu sama pahalanya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak Allah beri ilmu, tetapi Allah beri harta. Sehingga apa? Dia tidak peduli karena nggak punya ilmu. Dari mana harta itu didapat? Halal apa haram nggak peduli. Yang penting aku dapat untung, yang penting aku dapat harta. Diambil semua hartanya. Kemudian karena nggak dapat ilmu, hartanya digunakan untuk apa? Untuk apa saja. Mau yang baik, mau yang buruk nggak peduli. Kenapa? Dia nggak punya ilmu. Maka dia terjerumus dalam apa? Kemaksiatan. Semakin dikasih harta oleh Allah, semakin parah kemaksiatannya. Maka orang-orang kaya yang nggak punya ilmu, kekayaannya justru akan apa? Membahayakan dirinya. Dosa nggak? Dosa. Tetapi ada orang yang keempat, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Ini untuk mendalik ini keblangsek namanya. Dan dia pengen menjadi orang ketiga. Ya Allah, aku pengen seperti itu. Kemanapun dia mau, bisa. Apapun yang dia lakukan, bisa. Seandainya aku punya harta seperti itu, maka aku akan lakukan seperti itu. Itu kata Rasulullah, dosanya sama dengan yang ketiga. Jangan pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. Pilih yang mana? 4. 1 ya. Pilih yang 1. Kalau nggak bisa yang 1, pilih yang nomor 2. Karena Allah bagi-bagi memang. Jarang orang diberi dua-duanya, ilmu dan harta itu jarang. Milih. Kalau milih sudah. Ya, hartanya nggak sebanyak yang pertama, tapi punya ilmu. Ya, punya ilmu. Jangan pilih yang ketiga dan keempat. Itu adalah kenikmatan yang membuat kita apa? Yang ketiga dan keempat itu kenikmatan yang membuat kita sengsara. Maka kenikmatan iman itu kenikmatan yang patut disyukuri. Karena iman dan Islam itu hadir, ya. Karena apa? Karena ilmu, ya. Karena ilmu, maka dia hadir. Ya, maka semakin dia berilmu, kemudian semakin dia tunduk kepada Allah SWT, Allah berikan kekuatan iman dan kekuatan Islam. Ya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, ya, seorang Nabi yang mengajarkan kita banyak hal, ya, di setiap sisinya. Dan hari ini sebenarnya saya ingin membahas tentang peperangan Rasulullah SAW. Ya. Cuman sebelum ke sana, nanti saya khawatir ini bahasnya perang terus. Kemarin kebencian terhadap Yahudi, kemudian perang. Ini seakan-akan Islam itu kayak agama yang apa? Yang sangar gitu ya. Enggak ya, Islam itu agama yang apa?
Islam namanya Islam, aslama yuslimu islaman. Ya. Atau kalau dia diambil dari kata salima ya salima ya, yusallimu tasliman. Pokoknya kata salam ya salam. Itu artinya keselamatan, kedamaian, ketundukan. Pokoknya semua terhimpun dalam kata Islam itu, sin lam mim itu makna yang baik semua. Ya. Dan yang mendasari ya, bahkan sesuatu yang dianggap itu sebuah kekerasan itu sesungguhnya bukan kekerasan. Analoginya apa? Kalau seandainya di negeri ini, ya bukan negeri ini, ruangan ini, kotak ini ada orang gila masuk. Orang gila itu kemudian membawa apa? Membawa pisau. Orang gila satu tok masuk bawa pisau. Itu kira-kira jenengan kemana? Diam aja atau kabur? Hah? Kenapa kabur? Cuma satu loh. Orang gila satu masuk, jenengan banyak ini. Hah? Masuk. Kira-kira kabur apa gimana? Wes ya kabur. Kenapa? Orang gila nggak ada takutnya. Dia nggak tahu mana ustadz, mana enggak, mana perempuan, mana laki-laki. Pokoknya yang dianggap ini semua sama, mungkin musuhnya. Maka dia membabi buta. Gitu. Ya. Tetapi seandainya di situ ada seorang penjaga bawa pentungan, sehingga jangankan orang gila satu masuk, ya. Orang 10 gila masuk, dia akan cegah di pintu itu, ya kan? Untuk apa? Untuk mengamankan orang-orang baik, orang-orang waras yang ada di kota ini, di masjid ini. Maka senjata pentungan kalau dibawa sama orang baik, kira-kira bagaimana? Hah? Baik. Kenapa? Karena akan melindungi orang yang baik. Sehingga tidak ada kesempatan bagi orang jelek merusak orang baik. Ya. Tidak ada hak yang diapain, yang diambil. Tidak ada jiwa yang kemudian harus hilang, tidak ada fisik yang terlukai. Tetapi ketika senjata itu pentungan dibawa orang gila, ngeri. Ya, ngeri. Itulah maka diantara hikmah Allah SWT mensyariatkan apa? Peperangan. Bukan untuk membuat kerusakan, tapi apa? Untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia. Ya. Kalau nggak ada itu, maka orang-orang baik hancur, bumi ini rusak. Bukankah ketika Allah SWT menciptakan Adam itu mau dijadikan Allah sebagai pengganti Allah di muka bumi ini? Apa itu? Khalifatullah, memakmurkan bumi ini. Bagaimana? Karena sebelumnya, dan itu diprotes sama malaikat. Kenapa engkau wahai Allah menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Kenapa? Sebelumnya ada makhluk lain yang merusak bumi. Di sini teman-teman gasaan perang terus menumpahkan darah. Itu orang yang memiliki sifat merusak itu adalah suka menumpahkan darah, suka teman-teman, suka gasaan. Ya. Maka itu adalah pendahuluan dari kenapa Allah SWT mensyariatkan mensyariatkan adanya peperangan dalam Islam. Bahkan asa antakrahu syai'an huwa khairul lakum. Disebut oleh Allah SWT bahwa perang itu adalah sesuatu yang dibenci manusia. Mana ada kita senang perang? Enggak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW wala tatamannawna liqa'al adu. Rasulullah mengatakan jangan kalian berharap ketemu musuh. Ini ada orang belajar silat, sabuknya sudah hitam, berarti sudah pendekar, atau sabuknya sudah putih. Ya, sabuk putih pendekar. Kawaya jurusnya banyak, mematikan, kemudian ditantang. Siapa yang berani sama aku? Itu dalam Islam tidak boleh. Petentang, petenteng karena kekuatan tidak boleh.
Janganlah kalian mengharap-harap ketemu musuh, jangan. Yo nek kuat, ternyata musuhnya lebih kuat dari kita, gimana? Ternyata musuhnya lebih banyak dari kita, gimana? Ya, ternyata musuhnya justru lebih tahu ya cara berkelahi daripada kita. Siapa yang tahu Habib itu? Habib jago apa gasaan ya? Nggak pernah kalah kan? Nggak pernah kalah. Ada orang barat petentang-petentang gua ya, tatuan momen gua ya karena dia merasa hebat. Ternyata di pas bertanding kalah nggak? Kalah. Tapi sebagai orang beriman, walaupun dia punya sebab-sebab kekuatan, sebab-sebab kemenangan, dia tidak boleh berharap ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh, orang Islam itu harus berani. Harus apa? Sabarnya melebihi kesabaran musuhnya. Musuhnya lihat sini, lihat kanan, nggak tidur, ngamati musuhnya. Oh, jangan mati, nggak tidur. Dipelajari jurusnya, dipelajari kelemahannya. Mana kelemahan dia, apa di atas, apa di bawah, kanan apa kiri. Dipelajari itu sampai tahu ini kelemahan di sini. Itu orang Islam harus sabar melebihi kesabaran musuh ngamati dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Wahai orang beriman, hendaklah engkau bersabar dan kesabaran yang melebihi kesabaran musuhnya. Itu kaidahnya. Maka orang Islam lihat peperangan Rasulullah SAW itu luar biasa. Sesuatu yang sebenarnya dibenci Rasulullah SAW, juga dibenci para sahabat karena nggak enak perang itu. Lihat dulu mbah-mbah kita perangnya lama, 350 tahun, sampai ada 3 generasi. Sehingga apa? Satu, mewariskan apa? Mewariskan sifat apa? Sifat inferior. Inferior itu apa? Rendah diri di depan orang-orang barat. Karena yang jajah kita adalah orang apa? Orang Eropa. Sehingga kalau ada orang Eropa datang ke Indonesia, orang ini lulusan SMA, bisanya adalah fotokopi. Terus ada orang Indonesia lulusan SMA juga bisa fotokopi, bekerja di setempat. Kira-kira gajinya gede mana? Orang barat itu apa orang Indonesia? Orang barat. Itu berarti apa? Kita masih mewarisi sifat inferior, rendah diri di depan orang yang lebih gagah, lebih bagus kulitnya, lebih ganteng paras wajahnya. Itu warisan penjajahan. Juga apa? Diwarisi sifat menjilat. Karena kalau pengen selamat, menjilat penjajah. Maka banyak yang rusak gara-gara dijajah lama itu. Tetapi dia juga mewariskan sifat-sifat yang baik. Apa? Orang-orang yang tetap bersabar melawan penjajahan itu. Maka dia mewariskan sifat keberanian. Tidak pernah gentar. Tidak ada rasa takut pada dirinya. Bahwa wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kamu ini tinggi di sisi Allah SWT. Kenapa? Mereka ini orang enggak tahu, kalian tahu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kamu ini tinggi, kamu ini besar. Kenapa? Karena punya Allah. Itu bagi apa? Maka orang enggak boleh mengharapkan siapa yang senang dijajah enggak senang. Maka adanya kemerdekaan, melawan. Nah, itu diantara fungsi apa? Fungsi peperangan. Sesuatu yang dibenci, tetapi itu baik bagi kita. Kalau dulu nenek moyang kita nggak berjuang, jenengan bisa ngaji di sini enggak? Nggak bisa. Orang aborigin itu dulu jumlahnya itu jutaan. Kemudian datang orang apa? Orang yang sekarang jadi orang Australia itu, orang Amerika datang ke sana. Atau orang Eropa datang ke sana. Habis enggak orang aborigin? Habis. Tinggal 50.000 orang. Dan itu pun dianggap oleh penjajah mereka bukan manusia. Mereka itu direndahkan. Kenapa? Karena mereka nggak punya Islam, sehingga mereka nggak kuat berjuang. Lihat juga Indian, jumlahnya juga jutaan. Hari ini sangat sedikit orang Indian.
Yang selamat adalah orang yang akhirnya masuk melebur jadi komunitas penjajahnya. Kenapa mereka nggak kuat berjuang? Karena mereka nggak punya Islam. Hanya orang Islam yang kuat. Indonesia 350 tahun dijajah kuat. Kenapa? Karena hanya orang Islam yang sanggup mengusir kedzaliman itu. Karena perintah Allah SWT. Ya. Dan itu yang mau kita bahas hari ini namanya rujulah. Yaitu apa? Sifat lelaki. Kenapa harus ada sifat lelaki? Karena ada lelaki yang nggak seperti lelaki. Kata Hasan Ibn Ali, asbahur rijal. Mereka ini hanya mirip lelaki. Padahal jenis kelaminnya lelaki. Tapi apa? Tidak seperti lelaki. Bagaimana? Bisa dilihat dari apa? Dari sifatnya. Lelaki kok penakut. Lelaki kok kemayu. Lelaki kok gemulai. Ada nggak lelaki gemulai? Hah? Lenggok kayak apa? Artis Korea tuh. Nggak boleh lelaki kayak gitu itu. Jalannya seperti lelaki. Jalannya bukan seperti lelaki, jalannya harus seperti lelaki. Bahkan seorang perempuan bisa memiliki sifat rujulah, yaitu apa? Perempuan yang perkasa. Itu dilihat bukan besar badannya, bukan kekar badannya karena dia latihan di gym. Ya. Laki-laki bukan dilihat juga dari perkasanya, ototnya, besarnya, bukan. Tetapi dilihat dari apa? Dari kuatnya azamnya kepada Allah SWT. Ada orang besar tapi kemayu. Nah, itu bukan laki-laki namanya. Atau orang besar tapi penakut. Itu bukan lelaki namanya, ya. Ya. Itu sifatnya. Kenapa? Hanya lelaki yang bisa mempertahankan dirinya. Hanya lelaki yang bisa bisa menghentikan menghentikan kedzaliman yang ada di depannya. Kalau bukan sifat lelaki enggak bisa. Dan ini di Quran disebut banyak ya. Di antaranya walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajula. Seandainya kami jadikan dia itu malaikat, maka kami jadikan dia seorang laki-laki. Maka jenengan pernah lihat atau pernah dengar nabi yang diutus sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, adakah yang perempuan? Hah? Ada? Siapa nabi perempuan? Lia Aminuddin. Nggak kenal ya? Ada seorang yang ngaku menjadi nabi, namanya Lia Aminuddin. Ya nggak mungkin, karena nggak ada. Kalau aulia Allah banyak yang perempuan, di antaranya Maryam, ya, di antaranya Fatimah binti Rasulullah, di antaranya Khadijah binti Khuwailid, di antaranya Rabi'ah al-Adawiyah, dan banyak lagi aulia Allah. Tapi Nabi tidak ada. Kenapa? Merujuk pada firman Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu disebut rijal, disebut memiliki sifat lelaki sejati, ya, sehingga dia layak disebut sebagai qawwamuna 'ala nisa, memimpinnya laki-laki, sebagai pengayom, memimpin, pendidik, pelindung, dan semua sifat yang ada pada kata-kata qawwam, ya, yang menegakkan. Kalau dia berumah tangga, menegakkan rumah tangganya biar taat kepada Allah, enggak ada gangguan dari luar. Itu qawamah atau qiwamah, ya, 'ala nisa. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd, ba'duhum 'ala ba'd. Karena sifat yang Allah lebihkan dari mereka
dari yang lain. Ya. Apa yang dilebihkan laki-laki dari perempuan? Yang pertama, kelebihan apa? Kelebihan secara penciptaan. Laki-laki itu diciptakan Allah awalnya dari apa? Nabi Adam dari apa? Dari tanah ya, dari tanah. Allah bentuk sendiri itu. Dari tanah dibentuk seperti manusia, dibentuk sendiri. Kemudian Allah tertiupkan ruh. Kemudian dari Adam Allah ciptakan perempuan. Dari apa diambilnya? Tulang rusuk. Ini menarik pembahasannya. Kenapa Allah SWT pilihkan perempuan itu dari tulang rusuknya Nabi Ibrahim? Hawa, Siti Hawa atau Sayyidah Hawa itu dari tulang rusuknya Adam. Kenapa? Kalian tahu? Kenapa kok enggak tulang tempurung yang lebih kuat dari rusuk? Nih, tempurung itu kalau buat gaprek itu bisa sakit sekali. Kalau tulang rusuk kan mudah patah ya. Mudah patah, dia ada tulang rahangnya di sini. Dia tipis. Iga rusuk. Kenapa juga bukan tulang tengkorak yang kuat sekali tulang tengkorak itu? Dia melindungi otak. Para ulama menarik membahasnya. Dia tidak dijadikan Allah dari tulang tempurung, tulang kaki, agar laki-laki tidak bisa memperbudak apa? Perempuan. Tidak boleh perempuan diperbudak oleh laki-laki. Dianiaya, dipukul, dibohongi, dipulosoro. Tidak boleh perempuan digituin oleh laki-laki. Tetapi dia juga tidak Allah ciptakan dari tulang tengkorak sehingga bisa duduk di atas laki-laki. Jadi rajanya para laki-laki. Kenapa? Tidak boleh. Allah jadikan wanita dari tulang apa? Kenapa? Rusuk agar dia dekat apa? Dekat apanya? Hah? Dekat hatinya siapa? Hatinya laki-laki. Makanya dia dekat tulang rusuknya. Maka diciptakan Adam, kemudian Hawa, agar Adam mencintai Hawa dan agar Hawa dekat di hatinya Adam. Ya, mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu apa? Tenang, ketenangan. Mawaddah, kecintaan. Rahmah artinya kasih sayang. Itu gabungan tiga sifat itu. Kalau laki dan perempuan disatukan dalam ikatan pernikahan. Tetapi laki-laki Allah ciptakan lebih dari perempuan. Coba pas lahir. Ya, pas lahir. Oh enggak, sebelum lahir. Pas para ibu ini mengandung anak laki-laki, kira-kira abot mana ibu-ibu? Mengandung anak laki-laki atau mengandung anak perempuan? Pernah membandingkan enggak? Hah? Pernah? Laki-laki lebih berat ya? Lebih berat. Kenapa? Dia mengambil makanan lebih banyak, fisiknya lebih berat, bobotnya lebih berat, gerakannya lebih lincah, nendang sana, nendang sini. Berat ibu-ibu mengandung anak laki-laki. Istri saya di rumah itu memang anak laki-laki itu beda banget. Nangisnya lebih kenceng. Mimik, kalau udah lahir mimiknya lebih banyak. Itu memang beda. Lebih kuat bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Itu laki-laki memang udah setelah lahiriah dia memang kuat. Maka laki-laki harus jadi orang kuat. Gak boleh kelemah-kelemah. Lihat Rasulullah SAW jalannya laki-laki. Rasulullah itu kalau jalan seperti menuruni bukit. Gimana jalan? Gak kelemah-kelemah. Khusus Ustaz, gak gitu laki-laki. Jalan cepat, gak boleh kelemar-kelemar. Nanti ya yang ada kelemar-kelemar diganti jalannya. Jangan berjalan seperti wanita. Kalau wanita kelemar, bukan kelemar-kelemar, jalannya genah-genah itu wanita. Gak apa-apa harus gitu.
Kalau laki-laki janin harus cepat. Ketika laki-laki lahir, bayi, pipisnya, kalau dia ibunya hanya ngasih ASI, bayinya hanya minumnya ASI, itu air pipisnya sama nggak dengan sama air pipisnya bayi perempuan? Apa bedanya? Hah? Baunya. Terus apa lagi? Cara mensucikannya. Dalam fikih, bayi yang hanya minum ASI ibunya itu hanya perlu dicipratin saja sama air, sudah suci. Kalau bayi anak perempuan harus diguyur sampai hilang bau, apa? Rasa, pernah ngerasain pipis? Hah? Warna itu hilang, baru dikatakan najisnya udah nggak ada. Kalau bayi laki-laki nggak usah, sedikit air selesai. Dan memang lebih bau, mohon maaf ya, pipisnya perempuan. Laki-laki sudah kuat sejak awal, nanti mimiknya banyak. Ibunya kalau nggak makan banyak nanti ketekor, tulangnya bisa keropos, giginya bisa rontok. Maka harus makan banyak. Itu lelaki. Kalau perempuan enggak, nangisnya pun pelan. Laki-laki keras, nangisnya lebih keras daripada perempuan. Tumbuh besar, nanti yang balik duluan siapa? Perempuan. Yang dewasa lebih dulu siapa? Perempuan. Yang berkembang apa? Perasaannya, sedikit-sedikit nangis, ya. Dengar temannya meninggal, bapaknya nangis. Dengar ini begini, dilokno sedikit nangis. Itu perempuan yang berkembang lebih dulu, ya apa? Perasaannya. Laki-laki umur 9 tahun masih culun. Tahu culun? Toleh gini. Gak roisin jian. Perempuan sudah tahu malu karena mereka sudah mulai dewasa, sudah mulai balik umur 9 tahun. Ada yang lebih ya. Sudah dewasa sudah tahu malu. Laki-laki belum. Baru 12 tahun. 12 tahun baru melek akalnya. Berarti secara akal laki-laki memang terlambat sebenarnya. Tapi dia dominan, maka dia jarang peka dengan apa? Dengan kejadian-kejadian, dengan perasaan wanita. Yang peka mesti wanita. Akhirnya tangisannya menjadi senjatanya kaum wanita. Wanita senjatanya bukan senjata keluar ini, enggak, nangis saja. Nangis bingung ibu bapak ibu bingung. Kalau laki-laki nangis, wis nangis susah kentekmu. Karena senjata laki-laki bukan tangisan. Ya. Tumbuh, akalnya tumbuh terus. Penting ini. Makanya Rasul mengatakan laki-laki itu apa? Akalnya lebih tinggi dari perempuan. Buktinya apa? Ketika ada persaksian dalam pengadilan, laki-laki cuma 1, perempuan harus 2. Ya. Silakan adzan dulu ya. Kita teruskan ya. Secara akal dia dilebihkan dari perempuan. Ya, bersaksi 1 banding 2. Kemudian secara agama, apakah beda laki dan perempuan? Beda. Laki-laki sejak dia balik sampai dia mati tidak ada kata libur dalam beribadah kepada Allah. Ada orang yang diizinkan libur sholat laki-laki? Tidak ada. Ada yang izin diliburkan puasa? Tidak ada. Tapi ibu-ibu ada liburnya? Ada. Kalau dihitung setiap bulan pasti ada libur 7 hari kurang lebih ya. Kalau di total itu berapa banyak dia libur? Enggak sholat, enggak puasa, bahkan enggak menyentuh mushaf, bahkan enggak masuk masjid. Dan umur itu ya, kalau Allah beri umur panjang, pasti kalau umurnya sama-sama digunakan untuk taat kepada Allah, pasti orang yang panjang umurnya lebih banyak amalnya.
Ya, lebih banyak pahala kebaikannya kalau dia gunakan untuk kebaikan. Makanya kakak sama adik yang sama-sama taat pada Allah, kakaknya lebih utama kalau dia lebih panjang umurnya. Ya. Maka apa? Di situ juga sudah Allah lebihkan laki-laki melebihi kaum perempuan. Kenapa? Ibadahnya pasti lebih banyak daripada kaum lelaki, kaum perempuan. Jadi ibadah laki-laki lebih banyak daripada ibadah kaum perempuan karena nggak ada liburnya. Dan banyak syariat yang perempuan tidak boleh, laki-laki boleh. Contohnya apa? Khutbah Jumat. Boleh nggak perempuan? Walaupun dia ini gurunya guru, boleh nggak khutbah? Tidak boleh. Bolehkah dia ngimami sholat? Untuk laki-laki tidak boleh. Ya, bolehkah dia ikut berperang di jalan Allah? Tidak boleh. Bolehkah dia jadi pemimpin utama? Presiden begitu kalau Islam ya? Tidak boleh. Banyak nggak boleh. Ya, maka itu dulu Ummu Salamah protes kepada Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya laki-laki itu kok dibolehkan ini itu, dibolehkan perang, pahalanya mereka iri, pengen ikut. Enggak. Mereka ada ibadah khusus yang utama, sama dengan jihad apa? Umroh dan haji. Kenapa laki-laki dapat bagian waris 2, perempuan kok 1? Akhirnya Allah turunkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengan kelebihan yang mereka miliki, kelebihan akal dan kelebihan agama. Maka enggak boleh iri. Sudah. Kenapa? Karena kehebatan laki-laki itu untuk perempuan. Laki-laki punya ibu, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya bibi, punya nenek. Itu yang tanggung jawab adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya, bukan perempuan. Wa bima anfaqu. Kemudian setelah kelebihan-kelebihan itu, seorang laki-laki jadi pemimpinnya, pengayomnya perempuan. Karena apa? Wa bima anfaqu. Atas apa yang mereka infakkan. Maka laki-laki nggak boleh nganggur. Nggak boleh nganggur. Wes biar kita sudah sepakat menikah. Bagian rumah saya, bagian luar istri saya. Tidak boleh. Kenapa? Kewajiban memberi nafkah itu laki-laki. Ini yang kewajiban paling kecil. Nanti urusan ini yang nanti kita bahas pekan depan. Ini urusan besar, urusan negara, negeri. Mempertahankan negeri, mempertahankan rumah tangga. Laki-laki memberi nafkah. Maka harus latihan. Laki-laki nggak boleh nganggur. Islam itu nggak ada pensiun sebenarnya, nggak ada pensiun. Islam itu produktif terus laki-lakinya. Kalau perempuan sifatnya adalah apa? Adalah membantu. Kalau dia berikan kepada seandainya masalah suaminya kurang ya gajinya itu, maka bersedekah kepada suami itu lebih baik. Ya, lebih baik. Tapi tidak wajib namanya sedekah. Wabima anfaqu. Kalau enggak, batal jadi pemimpin. Kalau dia akalnya enggak lebih baik dari perempuan, enggak belajar, enggak punya ilmu, enggak usah jadi pemimpin. Kalau ibadahnya enggak lebih baik dari perempuan, enggak usah jadi pemimpin. Dan kalau enggak ngasih nafkah, infak sama kaum perempuan, sama istrinya, sama anaknya, sama ibunya, enggak usah jadi pemimpin. Kenapa? Enggak layak jadi kawam. Ini dasar. Ini ya sifat rojulah, sifat laki-laki sejati. Ya. Kalau enggak. Maka sekarang lihat tangannya. Ini tangan kerja keras apa tangan orang yang enggak pernah kerja? Lihat fisiknya, jalannya. Ini jalannya laki-laki yang klemer-klemer apa laki-laki yang semangat. Ya, ini beneran ya. Dulu sahabat Nabi itu luar biasa, ya, fisiknya ditempa, tidak hanya ilmunya ditempa, tapi fisiknya ditempa, sehingga jadi kawam. Nah, ini di dasarnya di situ. Nanti dari sini akan jelas bagaimana cara memahami kenapa Allah SWT memberikan syariat namanya syariat apa? Syariat peperangan. Ya. Karena untuk menjaga
orang-orang baik di antara mereka. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.